Aha. Suka-suka je buat tak elok, tak bagus. Kita kata turun ini salib saja, kita tak mau gaduh dia. Kita mau turun ini barang juga. Kita mau turun ini barang. Nanti tak mau. Kita tidak mahu ada pihak yang membangunkan salib di kawasan yang 95% adalah Islam. Betul. Kamu udah malu nunjukin diri kamu kalau kamu orang Islam. Kamu udah malu nunjukin dirimu sebagai orang Islam. Saya malu kalau saya jadi Kristen, Dis. Nah, kenapa kamu sembunyikan wajahmu? Oh, takut kamu takut. Kamu penakut. Oh, suruh nunjukin wajahmu aja. Ya udah. Iya. Rijal Motor lagi. Oke, silakan Rijal Motor. Dis, Ya, gimana Rijal? itu pentingnya otak dan akal. Nah, itu lagi kan. Ketika Anda memakai otak dan akalmu, maka Anda bisa mengetahui mana Tuhan yang Maha Kuasa dan mana Tuhan abal-abal. Tuhan abal-abal itu contohnya Tuhan ketika dia melakukan perkelahian atau bergulat, dia akan mengalami patah-patah, dia akan dikalahkan. Itu dengan orang yang sudah tua saja dia bergulat, dia kalah, apalagi dengan aku, orang yang masih muda yang itu. Makanya gunakan akal. Jangan ngos-ngosan gitu Rijal, jangan ngos-ngosan. Kau macam orang mau melahirkan. Tahan, pelan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Pelan. Sudah Jumatan? Belum, bentar lagi. Belum. Begini Rijal. Baik, dia mengutip, oke, kita jelaskan. Dia mengutip kejadian di mana Yakub itu bergulat ya dengan Allah. Baik. Begini Rijal. Kamu mengatakan bahwa ini Tuhan-Tuhanan ini. Gimana nih, masa kalah bergulat sama manusia gitu ya. Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu Rijal, di dalam Al-Qur'an. Ini sebelum saya tanggapi gini. Di dalam Al-Qur'an Santai saja. Kok ketawa? Jangan panas. Diam dulu biar saya jawab. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Israel, betul? Ya Bani Israel, betul? Iya, benar. Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu Rijal, apa arti Israel? Israel itu adalah Mulai nama. ngarang. Artinya dan ayatnya, mana ayatnya? Iya itu. Bani Israel itu anak-anak. Bukan Bani Israel. Israel itu apa artinya? Arti Israel. Iya itu. Suku yang anak-anak. Waduh, artinya saya tahu itu merujuk kepada satu kaum. Tahu saya. Yang saya tanya makna dari kata itu apa? Jadi kau mengelak dengan Kok malah ketawa? Nanti saya jawab ke situ. Ya, kau jawab Nanti aja. itu saya jawab. Rijal, dengar. Kamu jawab tahu atau tidak tahu? Enggak, kau harus mengasih pencerahan kepada orang-orang. Baik. Kalau gitu kamu diam. Dengar omongan saya. Dengar. Begini Rijal ya. Arti Israel di dalam Bible itu artinya bergumul. Bergumul dengan El. El itu adalah Elohim ya, atau Tuhan begitu. Itu artinya. Nah, ini Tuhanmu, ini Allah ngambil kata itu. Tapi dia nggak tahu artinya apa. Terus kamu heran, bagaimana ini? Masa ada Tuhan bergumul sama manusia? Nah, terus kenapa kata itu kau ambil ada di Quranmu? Nah, itu masalahmu. Inilah saya bilang orang nyolong, tapi dia nggak tahu yang dicolongnya itu menontok kepalamu sendiri. Gini, sebenarnya gini ya. Saya akan bacakan ayatnya ya, sebentar. Jadi begini Rijal ya. Ya, nih.
Sebentar, saya bukakan ya. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang 32. ke-30. Sebentar, saya bacakan. Saya jawab pertanyaanmu loh. Aku lebih paham Alkitabmu daripada kau sendiri. Itu ada di Mau saya jawab? Mau saya ayat jawab? 22. Nanti kalau saya tanya balik nanti kamu bingung loh, ya. Sebentar. Kejadian pasal yang ke-32 ya. Bagaimana di sini Yakub bergumul. Nih ya, saya bacakan. Kita putar balik dulu. Sebentar, kita putar balik. Sabar, kita putar balik kameranya. Ya nih, ya. Dengar Rijal ya, lihat nih. Pasal pergumulan Yakub dengan Allah nih. Pada malam itu Yakub bangun dan seterusnya. Aduh agak buram sebentar. Nah, ini. Nih. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seterusnya nih, dan seterusnya di sini. Nah ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga siapa namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu bertanyalah Yakub, mana ini? Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, jadi di sini Rijal yang perlu kamu ketahui, jadi kata Allah ini bisa merujuk juga kepada para malaikat, ya. Jadi di sini yang bergumul dengan Yakub ini adalah malaikat Tuhan. Ya, tetapi malaikat Tuhan itu memang dia title-nya juga adalah Allah. Jadi kata Allah itu bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk dari dimensi lain. Nah, misalnya ayat itu juga ada ketika malaikat Tuhan datang menemui, nih saya bacakan lagi ayat dukungannya ya. Nanti habis ini saya tanya balik kamu nih, masalah yang sama ya. Misalnya bagaimana di sini Manoah, ya Manoah. Ya nih ya. Bentar nih. Saya tunjukkan bahwa malaikat itu juga itu disebut juga sebagai Allah ya. Sebentar. Oke, kita baca dari mulai Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal yang ke-13. Pelan-pelan teman-teman ya. Kita sabar menjelaskan kepada muslim yang bertanya tentang Bible. Oke. Sabar ya. Sabar Rijal, sabar. Ntar dulu, aku mau pertegas dulu, Dis. Kau kan mengatakan kata Allah ketika bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat. Betul, Aku malaikat pertegas situ, malaikat Tuhan di situ. Right. Baik, silakan. Ya betul, di situ malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu juga Allah di dalam Bible. Malaikat itu juga disebut Allah di dalam Bible. Oke ya. Jadi bisa kita artikan saja kata Allah itu serampangan. Kadang malaikat, kadang Allah Bapa, kadang Roh Kudus, Enggak serampangan. Allah itu title di situ. Allah itu title bukan Allah. Baik ya. Sebentar. Oke nih ya. Nih. Sudah ketemu ayatnya, saya balik dulu. Nah ini. Lihat ya. Kelihatan di sini? Nih. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat. Nih perhatikan. Naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Nah ini, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi kata Allah ini juga dia merujuk kepada malaikat Tuhan ini. Teofaninya Allah itu sendiri. Kalau kita bilang Allah jangan ini ya, jangan bilang nanti muslim nih langsung kegeeran dibilangnya itu Allah. Oke, saya sudah jawab pertanyaan kamu ya. Sekarang saya mau tanya kamu balik.
Gini, Dis, kamu ini mau ditanya balik kamunya. ada nggak Kamu kan rumus sudah nanya balik, sudah saya jawab. Iya, Sekarang tapi bolehkah saya kan bertanya kepada kamu balik? Ada Bisa nggak saya bertanya balik dengan kepada kamu? mana yang Allah itu malaikat, mana yang Allah itu Baik, Bapa? kamu di bawah saja kalau begitu, takut ditanya. Ya silakan ya. Kita di sini tanya jawab. Kamu nanya sama saya bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Yakub bergumul dengan Allah itu maksudnya dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Jadi begini teman-teman, kata Allah ya, kata Allah di dalam Bible itu bisa merujuk kepada apapun, bisa merujuk kepada apapun. Hakim itu juga disebut sebagai Allah. Hakim itu Allah juga. Gitu. Kemudian malaikat Tuhan, makhluk-makhluk di luar di luar dimensi manusia itu disebut sebagai Allah. Dewa-dewa begitu. Ya. Makanya ada di dalam Bible, aku akan menjatuhkan hukuman bagi para Allah di Mesir. Maksudnya dewa, itu maksudnya dewa-dewa. Artinya bisa apapun, itu bisa merujuk kepada apapun, bisa juga merujuk kepada berhala. Makanya dalam Bible itu aku akan memusnahkan para Allah di Mesir. Jadi Allah itu akan dimusnahkan, termasuk Allahnya orang Arab. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi orang-orang Muslim, saya beritahu kepada kalian, tolong sekolah lagi ke SD. Huruf A, L, H itu dibaca Allah, bukan Allah. Ini nekat yang nyata kalian. Kalau Allah itu hurufnya alif, lam, ha, itu bacanya Allah. Tapi kalau hurufnya Latin ALLAH bacanya Allah. Nekat yang nyata. Kalau huruf Latin ALLAH kamu baca Allah, kamu pulang lagi ke SD kelas 1 lagi kamu. Kelas 1 SD. Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Saya punya gambar bagus. Saya punya gambar bagus. Saya kasih gambar bagus ya. Nih. Ini dia nih. Keren kan gambarnya kan? Nah. Ini ketika Islam bahas Kristen, senyum dia, teman-teman. Wah, itu dakwah, saudara-saudara, dakwah. Tapi kalau Kristen bahas Islam, takut. Halal darah. Jangan kayak gitulah ya. Teman-teman jangan kayak gitu. Ayo kita diskusi. Jangan waktu orang Kristen bahas agamamu, kamu bilang dakwah-dakwah. Kalau agamamu dibahas, kamu langsung suruf. Jangan begitu. Sudah ya. Yuk. Basmi penghujat Islam. Waduh, dibilang katanya penghujat. Oke. Kita tantang dia, kita turuti dia. Ayo. Basmi penghujat Islam, silahkan nyalakan kameramu. Halo? Bentar. Kamu mengatakan basmi penghujat Islam. Saya pengen kamu nunjukin kepada saya di mana kapan saya pernah menghujat agama Islam. Kameramu turunin dulu. Kameramu diturunin dulu. Bisa nggak kamu berdiri sama di sini? Aduh, kan sama aja itu, Dis. Kamu udah malu jadi orang Islam. Kamu udah malu nunjukin diri kamu kalau kamu orang Islam. Kamu udah malu nunjukin dirimu sebagai orang Islam. Saya malu kalau saya jadi Kristen, Dis. Nah, kenapa kamu sembunyikan wajahmu? Oh, takut, kamu takut. Kamu penakut. Oh, suruh nunjukin wajahmu aja. Ya udah, sekarang gimana? Gini, namamu Basmi penghujat Islam. Pertanyaan saya sama kamu. Kalau kamu bisa menunjukkan saya menghujat, saya lompat dari Monas. Di mana saya menghujat agama Islam? Coba. Gimana? Kita ke
pertanyaan aja, Des. Lainnya Enggak, saya pengen ini. Kamu bilang basmi penghujat Islam. Gini Ya. aja. Pernahkah saya menghujat agama Islam? Ya, anggaplah tidak pernah, sudah. Nggak pernah. Nggak akan mungkin dia emang nggak berani. Tidak sekarang saya mau akan bertanya. mungkin ada sanggup orang Islam yang membuktikan kalau saya menghujat agama Islam. Tapi kalau dikriminalisasi mereka pasti bisa. Ya udah, Iya, seperti kasus yang menimpa Pak Ahok. Iya kan? Karena kalau sudah kumpul baju daster, ngumpul di Monas, nah apa saja bisa jadi B. Gampang, orang tidak menghujat pun jadi menghujat. Kalau sudah pakai kekuatan massa, begitu. Silakan. Karena kamu tidak mampu, sebentar. Karena Des, kamu saya tidak mau mampu tanya. menggunakan, Saya mau sebentar. tanya, Des. Karena kamu tidak mampu menunjukkan datangnya Yesus. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang